Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Junior Chu Feng memberikan penghormatan kepada Weaponry Refinement Immortal, ucap Chu Feng. Chu Feng tidak berani bertindak tidak sopan terhadap Weaponry Refinement Immortal. Maka dengan segera, dia menyambutnya dengan sopan. Pada saat ini, Immortal Refinement Weaponry secara perlahan mengangkat kepalanya, dan kemudian memeriksa Chu Feng dengan hati-hati. Terkandung di dalam tatapannya, itu bukan ketajaman seorang ahli atau kesombongan orang yang luar biasa. Namun sebaliknya, tatapannya itu sangat ramah dan lembut. Dan bahkan, ada jejak penghargaan dan kekaguman. Dari tatapan itu sendiri, Chu Feng bisa mengatakan bahwa dia tampaknya telah memperoleh kesan baik dari Tuan Immortal Refinement Weaponry. Tampaknya Tuan Immortal Refinement Weaponry agak menyukainya. Tiba-tiba saja, Immortal Refinement Weaponry menepuk tanah di samping tungku yang ditutupi dengan jerami. Setelah itu, dia berkata, "Ayo duduk," ucapnya. Mendengar itu, Chu Feng tidak ragu. Dia pun berjalan dan duduk. Setelah semakin dekat ke arah tungku, tidak hanya aroma ubi jalar yang bahkan lebih kuat, Chu Feng juga merasakan kehangatan. Ini agak panas. Namun, ini sangat enak. Selamat mencoba, ucap The Weaponry Refinement Immortal mengambil kentang yang dimasak, dan menyerahkannya kepada Chu Feng. Chu Feng menerima ubi jalar dan mulai menggigitnya. Kemudian, dia berkata dari lubuk hatinya, "Ubi jalar ini benar-benar enak," ucap Chu Feng. Kemudian, Chu Feng terus memakan ubi jalar dengan gigitan besar. Meskipun dia berada di hadapan Weaponry Refinement Immortal, tapi Chu Feng tidak merasa dibatasi sama sekali. "Hahaha, senang jika kamu menyukainya. Orang-orang muda seperti kamu, mereka semua telah terbiasa dengan makanan lezat yang eksotis. Selain itu, tidak banyak hal yang kalian semua sukai dari makanan ini," ucap The Weaponry Refinement Immortal tersenyum ringan. Dia tampaknya sangat senang dengan kinerja Chu Feng. Dan kemudian, dia berkata lagi, "Lautan dipenuhi dengan formasi spiritual pendeteksi yang disiapkan oleh aku. Aku bisa melihat dengan jelas semua yang terjadi di laut, dan performa kamu juga sangat bagus. Kamu memiliki penilaian akurat yang jarang terlihat," ucap si Immortal. "Senior, kamu membuatku tersanjung. Sebenarnya, bagi junior ini untuk dapat memilih bagian yang benar, keberuntungan juga merupakan salah satu faktornya," kata Chu Feng rendah hati. "Tidak perlu bagimu untuk menjadi rendah hati. Semua keputusan kamu diambil setelah pertimbangan matang, dan kamu tidak secara membabi buta memilih apapun. Jadi, bagaimana mungkin keberuntungan menjadi faktor? Selain itu, kinerja kamu tidak hanya terbatas pada penilaian akurat kamu saja. Ada juga karakter seperti kamu. Kamu Yeseng telah dihina oleh gadis Nangong klan itu, namun kamu tidak menyimpan dendam dengannya, dan bahkan mengabaikan kebencian sebelumnya untuk menyelamatkan mereka, itu ketika kedua saudara perempuan itu berada dalam bahaya. Perilaku semacam itu sangat jarang ditemukan pada anak muda saat ini," ucap The Weaponry Refinement Immortal dan tersenyum lagi. Kemudian, dia mengukur Chu Feng lagi dan berkata, "Kamu adalah naga di antara manusia. Tidak dapat dihindari, bahwa kamu akan merasa iri. Maka kemungkinannya di masa depan, bahkan jika kamu tidak memprovokasi orang lain akan datang dan memprovokasi kamu. Itulah kesengsaraan hidupmu," tambah si Immortal. "Senior, apakah ada cara lain bagi junior ini, untuk menetralisir kesusahan itu?" tanya Chu Feng. Chu Feng telah menemui banyak orang. Itu memang benar, bahwa banyak dari mereka yang ingin membunuhnya karena iri pada bakatnya. Chu Feng ingin tahu, bagaimana cara menghindari hal ini agar tidak terjadi lagi. Tidak ada yang bisa dilakukan. Di tempat seperti tanah suci martialisme ini, jika kamu terlalu rendah hati dan tidak mengungkapkan kemampuan kamu justru akan menjadi sasaran penghinaan orang. Jika kamu ingin dihormati oleh orang lain, maka kamu harus mengungkapkan kemampuan kamu.
Namun jika kamu mengungkapkan bakat dan kekuatan kamu, maka tidak bisa dihindari bahwa orang-orang rendahan akan menjadi iri padamu. Tidak ada yang bisa dilakukan tentang itu. Dunia para kultivator adalah dunia yang kejam seperti ini. Namun, karena kamu telah melewati cobaan aku dapat membuatkan kamu senjata yang dibuat secara khusus. Itu seharusnya bisa memberi kamu sedikit bantuan, kata The Weaponry Refinement Immortal. Terima kasih senior. Chu Feng menyatakan terima kasih. Tidak perlu bagimu untuk sopan seperti ini. Ini hanya apa yang layak untuk kamu dapatkan, ucap The Weaponry Refinement Immortal sambil tersenyum ringan. Senior, ada masalah bahwa junior ini ingin meminta bimbinganmu, kata Chu Feng. Apa itu? Tanya Immortal Refinement Weaponry Refinement. Junior ini memiliki dua teman yang juga memasuki cobaan di Pulau Abadi. Namun sayangnya, aku tidak tahu di mana mereka sekarang. Karena senior dapat melihat semua yang terjadi di sini, aku menganggap senior itu sudah tahu siapa teman aku. Dengan demikian, junior ingin bertanya kepada senior, apakah mereka saat ini aman, tanya Chu Feng. Chu Feng, aku tidak bisa menjawab pertanyaan itu, jawab The Weaponry Refinement Immortal sambil menggelengkan kepalanya. Senior, ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi junior ini. Tolong senior, tolong beritahu junior. Chu Feng terus bertanya. Karena baginya, keamanan Surou dan Ziling benar-benar terlalu penting. Pada saat ini, hanya Weaponry Refinement Immortal yang mampu memberinya jawaban. Chu Feng tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Bahkan jika dia mungkin akhirnya berakhir dengan kemarahan Weaponry Refinement Immortal, maka dia masih harus terus bertanya. Ini adalah peraturan Pulau Abadi. Aku tidak bisa mengungkapkan apapun tentang orang lain kepada kamu. Kamu bisa kembali. Aku akan memungkinkan kamu semua untuk memasuki danau kultivasi abadi untuk melatih malam ini. Batas waktunya adalah 1 malam. Kamu harus dapat memperoleh hasil panen dari sana. Kembali dan beristirahatlah. Sesuaikan keadaan dan pikiran kamu. Hanya ketika kamu berada dalam kondisi terbaik kamu bisa mendapatkan panen terbaik dari danau kultivasi abadi, ucap si Immortal. The Weaponry Refinement Immortal tidak marah dengan desakan Chu Feng. Hanya saja, dia masih menolak untuk memberikan Chu Feng jawaban. Dalam hal ini, junior harus pergi. Terima kasih atas keramah tamahannya senior, balas Chu Feng. Merasa tak berdaya, Chu Feng tidak punya pilihan selain pergi. Setelah Chu Feng pergi, Weaponry Refinement Immortal tiba-tiba menutup matanya, dan menghela nafas. Pohon muda yang langka. Tapi sayangnya, aku tidak bisa menganggapnya sebagai murid. Ini sangat disayangkan, gumamnya sambil menghela nafas lagi. Chu Feng tidak tahu tentang desahan Weaponry Refinement Immortal. Setelah kembali ke kediamannya, Chu Feng menjadi lebih khawatir. Itu dapat dikatakan bahwa hatinya sangat terganggu, dan pikirannya juga kacau balau. Chu Feng benar-benar melakukan perjalanan jauh ke sini, itu bukan demi majelis pemberian Weaponry, ataupun untuk bertemu spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga. Tujuan sebenarnya adalah untuk menemukan Ziling dan Surou. Namun pada saat ini, bukan saja dia tidak berhasil menemukan mereka, tapi dia bahkan tidak bisa mendapatkan berita mengenai mereka. Sangat mungkin bahwa mereka berdua bertemu dengan kecelakaan. Dengan demikian, bagaimana bisa Chu Feng merasa nyaman? Memperoleh senjata yang dibuat khusus dari Weaponry Refinement Immortal, atau memasuki danau Cultivation Immortal untuk berlatih, semuanya itu tidak ada artinya bagi Chu Feng. Karena baginya, satu-satunya hal yang ia pedulikan adalah bisa mendengar berita tentang keselamatan Surou dan Ziling. Tok tok tok, tepat pada saat ini, suara ketukan datang di pintu kediaman Chu Feng. Chu Feng saat ini sangat putus asa, dan tampaknya tenggelam dalam pikirannya. Lalu tanpa dia sadari, dia berjalan mendekat dan membuka pintu. Dan, wush! Setelah pintunya dibuka, dua sosok melemparkan diri ke dada Chu Feng, dan kemudian memeluknya dengan erat. Setelah itu, dua aura akrab menggapai Chu Feng. Chu Feng terkejut pada awalnya. Namun segera setelah itu, dia menjadi sangat gembira.
Rohnya yang sedang ngelantur segera kembali. Dengan mata terbuka lebar, dia melihat dengan seksama pada dua orang yang memeluknya dengan erat. Ketika dia melihat mereka, Chu Feng mulai bersinar dengan bahagia. Dari keadaan yang sangat sedih, Chu Feng segera menjadi senang dengan kegembiraan yang tak tertandingi. Itu karena, yang memeluknya adalah dua orang wanita. Satu mengenakan rok biru panjang, dan yang lainnya mengenakan rok ungu panjang. Yang satu memiliki pesona yang sangat dewasa untuknya, dan yang lainnya tampak sangat murni dan menyenangkan. Mereka tidak lain adalah dua kekasih Chu Feng yang dia rindukan siang dan malam, yaitu Su Rou dan Ziling. Ziling, Su Rou, ini benar-benar kalian berdua, seru Chu Feng. Kemunculan tiba-tiba kedua wanita itu merupakan kejutan besar bagi Chu Feng. Dan bahkan, dia bahkan meragukan bahwa ini benar-benar nyata. Itu karena, semuanya terjadi tanpa terduga. Kakak Chu Feng, ini adalah kita. Kami akhirnya berhasil menemukan kamu, akhirnya berhasil melihat kamu. Ucap Ziling sambil memeluk Chu Feng dengan erat. Dia benar-benar mulai menangis. Itu sudah jelas bahwa dia terlalu gembira, dan juga terlalu emosional. Adapun Su Rou, dia tampak lebih dewasa. Jadi, reaksinya sedikit lebih tenang. Namun, sepasang matanya yang indah juga memerah. Pada saat ini, bahkan jika mereka berdua tidak menyatakan betapa mereka merindukan Chu Feng, tapi Chu Feng masih bisa menyadarinya. Kalian dua gadis, apakah kalian benar-benar khawatir aku mati? Ucap Chu Feng. Tiba-tiba saja Chu Feng mengulurkan tangannya, dan dengan erat memeluk dua keindahan luar biasa itu di dadanya. Dia sekarang percaya, bahwa semua yang ada di hadapannya adalah nyata. Dengan demikian, kekhawatiran di hatinya juga akhirnya terangkat. Pada saat ini, meskipun Chu Feng memiliki reaksi yang tenang, tapi dia merasakan sukacita yang luar biasa di dalam hatinya. Dalam periode waktu yang singkat ini, ia merasa seolah-olah telah pergi dalam perjalanan dari neraka menuju ke surga. Sensasi semacam itu adalah sesuatu yang hanya dia saja yang mengerti. Kakak Chu Feng, kami minta maaf. Sebenarnya ini semua salah kami. Kita berdua akan berlatih di Pulau Abadi. Namun, Immortal Refinement Weaponry Refined tidak ingin orang lain tahu, bahwa kita berdua akan tinggal di sini untuk berlatih. Jadi, dia awalnya tidak ingin kami bertemu denganmu. Kami awalnya khawatir, bahwa kami benar-benar akan kehilangan kesempatan untuk melihatmu. Namun kami tidak pernah berpikir bahwa, dia akan datang dan menemukan kami lebih awal. Lalu secara tiba-tiba saja mengubah keputusannya, dan mengizinkan kami untuk datang dan menemukan kamu. Karena itulah Su Rou dan aku segera bergegas ke sini, jelas Ziling. Kemungkinannya, kamu harus melakukan sesuatu untuk membuat Senior Immortal Refinement Weaponry berubah pikiran. Kalau tidak, dia pasti tidak akan mengizinkan kami bertemu denganmu. Itu karena kami memohon padanya, agar dia mau mengizinkan kami melihat kamu sebelumnya. Namun, ia dengan tegas mengatakan tidak kepada kami, ucap Su Rou. Ketika menyebutkan masalah ini, Su Rou memiliki ekspresi tidak senang. Itu sudah jelas, bahwa mereka merasa sangat dirugikan di tempat Immortal Refinement Weaponry sebelumnya. Berdasarkan itu, sepertinya Immortal Refinement Weaponry juga tahu tentang hubungan kita. Selanjutnya, kamu berdua akan tinggal di sini untuk berlatih. Apakah dia akan menerima kalian berdua sebagai murid? Tanya Chu Feng. Dia akhirnya tahu alasannya, mengapa Su Rou dan Ziling datang ke sini. Ternyata si ratu sudah menebak dengan benar. Su Rou dan Ziling sama sekali tidak datang ke sini demi majelis pemberian senjata. Namun sebaliknya, mereka datang hanya untuk menemukan Immortal Refinement Weaponry. Meskipun benar bahwa Immortal Refinement Weaponry mengetahui hubungan kita, dan bahwa kita akan tinggal di sini untuk berlatih, tapi dia tidak akan menerima kita sebagai murid. Dia hanya akan mengajarkan kita beberapa keterampilan, jelas Ziling. Immortal Refinement Weaponry akan mengajarimu skill, tanpa menerima kalian berdua sebagai murid. Mungkinkah itu karena seniornya itu? Seru Chu Feng. Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng sangat terkejut.
Siapakah penyempurnaan senjata abadi ini? Selain itu, percobaan majelis pemberian senjata juga sangat sulit. Ada begitu banyak orang yang ingin melihatnya, tetapi tidak ada yang diizinkan. Dari sini saja orang bisa tahu, orang macam apa Immortal Refinement Immortal itu. Namun tidak hanya Ziling dan Surou diizinkan untuk tinggal di Pulau Immortal untuk dilatih, bahkan Immortal Refinement Weaponry juga akan secara pribadi mengajari mereka keterampilan. Ini benar-benar terlalu mengejutkan. Tidak mungkin hal seperti itu terjadi tanpa alasan atau sebab. Dengan status Surou dan Ziling, bahkan lebih mustahil bagi mereka untuk mendapatkan perawatan semacam ini, pikir Chu Feng. Dengan demikian, Chu Feng menduga bahwa hanya ada satu kemungkinan saja, mengapa Immortal Refinement Weaponry memutuskan untuk melakukan itu. Itu pasti karena Tuan Ziling dan Surou, yaitu ahli misterius dari wilayah Laut Timur. Itu memang karena Guru. Guru adalah teman dekat dari Immortal Refinement Weaponry. Karena itulah, Guru hanya memberi tahu kami untuk menyerahkan surat kepada Weaponry Refinement Immortal. Surat itu telah mengatakan kepada Weaponry Refinement Immortal segalanya tentang kita. Selanjutnya, Immortal Refinement Weaponry setuju untuk membantu kami dengan segera, kata Ziling. Meskipun Chu Feng sudah menebak itu mungkin terjadi, tapi dia masih menghirup udara dingin setelah mendengar apa yang dikatakan Ziling. Kemudian, dia pun tersentak. Si senior yang buta itu benar-benar seseorang yang memiliki kemampuan luar biasa, seru Chu Feng. Guru memang sangat kuat, bahkan kekuatannya juga tidak terduga. Selain itu, statusnya di Tanah Suci Martialism tampaknya sangat luar biasa. Namun, itu juga tampaknya sangat misterius. Selain itu, Guru sebenarnya memiliki alasan mengapa dia menolak untuk membiarkan kami bertemu denganmu. Dia mengatakan bahwa bakat kakak laki-laki Chu Feng sangat melampaui kemampuan kita. Jika kami ingin membantu kamu, kami harus berlatih dengan sepenuh hati. Selain itu, kami tidak hanya tidak dapat membantu kamu, tetapi kami juga akan menjadi beban kamu. Sebenarnya, itulah masalahnya. Kami hanya berhasil mendapatkan tingkat pencapaian kami saat ini, itu melalui kultivasi yang ditanamkan dalam diri kami oleh Guru. Namun meaki begitu, kakak laki-laki Chu Feng telah berhasil mencapai prestasi kamu saat ini melalui kekuatan kamu sendiri, ucap Ziling. Saat Ziling berbicara tentang ini, ia menjadi sedikit malu. Ketika dia pertama kali bertemu Chu Feng, itu ketika berada di White Tiger Villa 9 Provinsi. Ziling saat itu lebih kuat dari Chu Feng. Jika bukan karena si ratu membantu Chu Feng dan keluar, maka dia tidak akan cocok untuk Ziling. Namun sejak dia dikalahkan oleh Chu Feng, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengejarnya, dan malah ditinggalkan semakin jauh. Dia pun merasa sangat frustrasi. Frustrasinya bukan karena kultivasinya lebih rendah daripada Chu Feng. Namun sebaliknya, itu karena dia terlalu lemah, dan Chu Feng harus melindunginya dalam semua aspek. Dan bahkan, dia bahkan menjadi sandera dari musuh-musuh Chu Feng, dan digunakan untuk mengancamnya. Alasan frustrasinya adalah kenyataan, bahwa dia benar-benar menjadi beban bagi Chu Feng. Ziling ingin menjadi lebih kuat, dan berhenti menjadi beban Chu Feng. Dia ingin membantu Chu Feng, karena dia tahu bahwa Chu Feng memikul tanggung jawab yang sangat berat. Dan sekarang, dia akhirnya berhasil. Paling tidak, dia melampaui Chu Feng dalam hal kultivasi. Namun meski begitu, dia merasa malu. Karena bagaimanapun, dia tidak berhasil mendapatkan kultivasi saat ini dengan mengandalkan dirinya sendiri. Justru sebaliknya, dia mengandalkan tuannya, yaitu pria tua buta yang memiliki kemampuan luar biasa. Ziling, jangan bercanda denganku lagi. Aku hanya peringkat 8 Martial King. Sedangkan untuk kamu adalah peringkat 2 Kaisar setengah bela diri. Surou juga berada di peringkat 1 Half Martial Emperor. Selain itu, kalian berdua memiliki kekuatan tempur yang menantang surga yang mampu mengatasi 3 tingkat kultivasi. Kalian berdua sudah jelas lebih kuat dari aku, kata Chu Feng sambil tersenyum ringan.
Chu Feng sebenarnya sangat senang dari lubuk hatinya setelah mengetahui bahwa kultivasi Surou dan Ziling telah menjadi lebih kuat. Dia merasakan sukacita bagi mereka berdua. Orang yang bercanda di sini adalah kamu. Jangankan kekuatan yang telah kamu pegang, bahkan roh dunia kamu itu, si ratu, dia saja sudah cukup untuk membuat kita merasa jauh lebih rendah. Apa yang dikatakan Tuan sangat benar. Sangat sulit bagi kami untuk melampaui kamu. Namun meski begitu, kamu juga jangan ceroboh. Adik Ziling dan aku akan berlatih dengan sepenuh hati. Meskipun kami tahu bahwa akan sangat sulit untuk melampaui kamu, tapi kami akan melakukan yang terbaik untuk tidak menjadi beban kamu lagi. Jika memungkinkan, kami berharap akan ada hari di mana kami akan dapat membantu kamu, ucap Surou. Meskipun Surou mengatakan kata-kata itu dengan tersenyum, tapi Chu Feng bisa merasakan betapa seriusnya dia. Apa yang dia ingin lakukan adalah, itu sama dengan apa yang Ziling ingin lakukan. Yaitu, dia tidak ingin melampaui Chu Feng. Namun sebaliknya, dia hanya ingin dapat membantunya. Meski begitu, Chu Feng bukanlah orang yang bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak tahu mengapa Surou, Su Mei, dan Ziling mempertaruhkan hidup mereka untuk membiarkan tubuh mereka diilhami oleh kultivasi, dan datang ke tanah suci bela diri. Mereka telah melakukan semua itu hanya untuk dirinya. Sebenarnya, itu bukan hanya Surou, Su Mei, dan Ziling saja. Bahkan dua saudara lelakinya, yaitu Jiang Wuxiang dan Zhang Tianyi, mereka juga melakukannya. Tiba-tiba saja, Chu Feng bertanya, "Oh iya, apakah kalian berdua tahu, di mana adik Wuxiang dan kakak lelaki Zhang Tianyi berada sekarang?" Tanya Chu Feng. Dia benar-benar peduli pada kedua saudara lelakinya. Guru secara pribadi mengatur semuanya untuk kami berlima. Selain adik Su Mei yang telah pergi ke World Spiritist Alliance, kami benar-benar tidak tahu kemana adik Wuxiang dan kakak lelaki Zhang Tianyi pergi, jawab Surou sambil menggelengkan kepalanya. Dalam hal itu, ketika kamu berdua dikirim, bagaimana kultivasi mereka? Tanya Chu Feng. Keduanya sangat kuat. Seperti adik Ziling, mereka berdua berada di peringkat 2 Half Martial Emperor. Namun selain itu, adik perempuan Ziling akan segera mencapai terobosan. Jadi di antara kami berlima, adik perempuan Ziling kemungkinannya yang terkuat, kata Surou sambil tersenyum ketika dia memandang ke arah Ziling. Zilingku benar-benar layak memiliki tubuh ilahi. Kamu memang luar biasa, kata Chu Feng dengan ekspresi bangga di wajahnya. Sebenarnya, dengan seberapa kuat kemampuan perseptifnya, bagaimana mungkin dia tidak dapat mendeteksi kultivasi Ziling saat ini? Bahkan tanpa Surou mengatakan apa-apa, Chu Feng sudah tahu bahwa Ziling berada di puncak peringkat 2 Kaisar Bela Diri, dan hanya berada sedikit untuk mencapai peringkat 3,5 Kaisar Bela Diri. Sebenarnya, bukan hanya Ziling saja yang akan mencapai terobosan. Akan tetapi, Surou juga akan mencapai terobosan. Chu Feng percaya bahwa dalam waktu kurang dari setengah bulan, baik Ziling maupun Surou akan mendapati terobosan mereka. Kepastian Chu Feng bukan tanpa jaminan. Jaminannya adalah, aura yang dipancarkan oleh Surou dan Ziling. Aura mereka saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Karena saat ini, Ziling, Surou, dan bahkan Su Mei, ketiganya dapat dianggap sebagai jenius top di tanah suci martialism. Mereka memiliki bakat yang sangat kuat dalam semua aspek. Setelah itu, Chu Feng mengobrol dengan Ziling dan Surou. Selanjutnya dalam mengambil kesempatan ini, ia mengajari Ziling dan Surou pembentukan formasi spiritual untuk mengurangi rasa sakit akibat serangan balasan, ataupun efek samping. Ziling dan Surou sangat cerdas. Meskipun mereka tidak berhasil sepenuhnya memahami teknik ini, tapi mereka memahami detailnya, serta metode untuk mengolahnya. Setelah melihat pembentukan formasi spiritual Chu Feng, mata mereka bersinar dengan kecerahan. Meskipun mereka telah mencoba banyak metode, dan bahkan memahami formasi penyembuhan, maka tidak ada metode yang lebih efektif daripada pembentukan formasi spiritual yang baru saja diajarkan Chu Feng kepada mereka.
Meskipun tuan mereka sudah sekuat itu, tapi pembentukan formasi spiritual Chu Feng masih yang paling efektif, itu dalam hal mengurangi rasa sakit akibat serangan balasan. Ini membuat mereka lebih percaya bahwa kakak mereka ini, Chu Feng, itu memang sudah sangat kuat. Bakat memang bukan sesuatu yang bisa ditebus melalui upaya sendirian. Namun, justru karena inilah mereka berdua harus melakukan lebih banyak usaha. Dengan bakat mereka yang lebih rendah dari Chu Feng, jika mereka tidak berusaha, maka mereka benar-benar tidak memiliki harapan untuk mengejarnya. Pada saat itu, mereka benar-benar akan menjadi beban Chu Feng selama sisa hidup mereka. Karena faktanya bahwa Immortal Refinement Weaponry telah membatasi waktu di mana Surou dan Ziling dapat bertemu dengan Chu Feng, maka mereka berdua buru-buru pergi ketika batas waktu 1 jam telah tiba. Kedua gadis itu sangat enggan untuk berpisah dengan Chu Feng. Sambil pergi, Ziling mulai menitikkan air mata lagi. Bahkan Surou yang relatif lebih kuat, dia saja memiliki mata berkilauan dengan tetesan air mata. Dibandingkan dengan mereka berdua, Chu Feng jauh lebih tenang. Meskipun dia juga enggan berpisah, tapi dia masih melihat mereka pergi dengan senyum di wajahnya. Meskipun Ziling, Surou, Sumei, Zhang Tianyi, dan Jiang Wuxiang harus menerima efek samping berupa rasa sakit akibat serangan yang ditanamkan pada mereka, tapi mereka semua berhasil mendapatkan kultivasi yang sangat baik dan memiliki bakat yang luar biasa. Selanjutnya, Sumei memiliki perlindungan pendeta kiri di World Spiritist Alliance, lalu Surou dan Ziling memiliki perlindungan Immortal Refinement Weaponry di Pulau Immortal. Meskipun Chu Feng tidak tahu keberadaan Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang, tapi dia sangat percaya bahwa dengan kemampuan tuan mereka, mereka berdua pasti akan diberikan tempat yang sangat luar biasa untuk tinggal dan belajar kemampuan yang luar biasa. Meskipun Chu Feng merasakan sukacita dari lubuk hatinya untuk mengetahui bahwa kultivasi mereka telah meningkat, tapi itu bukan yang paling dia pedulikan. Apa yang paling dipedulikan Chu Feng adalah, apakah mereka bisa mendapatkan tempat berlindung di tempat semrawut seperti Tanah Suci Martialism ini? Untuk mengetahui bahwa mereka akan mendapat perlindungan dari para ahli, maka disitulah Chu Feng bisa merasa aman dan damai. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.